Sebelumnya nih, Sobat Ngelihat semua, saya pengen menyampaikan nih sedikit profil singkat dari Dr. Arya Prahananando ini. Jadi, Dr. Arya Prahananando ini merupakan founder dari Indo TCM Center. Dan beliau merupakan dosen tetap Prodi D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok Universitas Medika Suherman, Cibinong, Jawa Barat. Beliau juga pernah nih mendapatkan penghargaan sebagai keynote speaker pada SBA UISC 2019 National Seminar dengan judul Developing the Potential of Herbs in Indonesia to Expand Natural Medicine Industry di Universitas Indonesia tahun 2019. Dan Dr. Arya Prahananando juga merupakan salah satu anggota Ikatan Naturopatis Indonesia atau disingkat dengan IKNI. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya dok, saya juga mau mengingatkan dulu nih dok kepada Sobat Great Health semua, bahwa kalian semua bisa langsung nih kalau misalnya ada pertanyaan, bisa mengajukan langsung di kolom chat, tapi jangan lupa nih, syaratnya adalah tulis nama, underscore domisili, dan juga pertanyaannya. Karena akan ada dua pemenang. Seperti yang kita tahu ya, akupuntur ini kan namanya sudah cukup populer ya dok, tapi pasti ada aja nih dari Sobat Great Health semua yang belum tahu ya sebetulnya itu seperti apa sih gitu. Nah, mungkin dari dokter bisa dimulai nih dok, definisi dari akupuntur sendiri ini apa ya dok gitu. Silakan dok. Ya, jadi akupuntur tuh memang ya masih banyak ya orang-orang yang menganggap tuh akupuntur itu ya mereka kebanyakan takut sama jarumnya, ya jarumnya itu. Dikira tuh apa tusuk jarum kan, kalau biasa orang kan akupuntur tusuk jarum ya kan. Dikira tuh tusuk jarum tuh jarumnya tuh jarum jarum kayak jarum apa jahit gitu ya. Atau kayak jarum-jarum suntik itu yang gede-gede. Jadi mereka tuh takut gitu kan, dipikirnya tuh aduh ntar ditusuk jarum-jarum gede-gede gitu kan, kita aja ketusuk ketusuk jarum mentul aja kan sakit, ini gimana dicoblosin ke tubuh orang ya. Begitu aja. Tapi sebenarnya jarum akupuntur itu tuh berbeda ya. Tidak seperti jarum-jarum pada umumnya, bukan seperti jarum aja memang gede, dia tebal kaku gitu kan. Jarum suntik juga kan dia kan gede ya kan, kaku. Nah kalau jarum akupuntur itu dia lebih kecil ya, tipis sekali, bahkan lebih tipis daripada lidi. Jadi lebih tipis daripada lidi dan dia itu lentur sekali. Jadi nggak bakal patah atau kayak apa namanya bengkok-bengkok itu nggak bisa, dia lentur sekali jarum akupuntur. Tentunya kalau saya ada ada contohnya mana ya? Bentar. Jadi Wah, penasaran itu sekali. sangat sangat lentur nih kalau kelihatan ya. Nah ini nih. Oh iya iya, Jadi kelihatan dia dok, tuh kelihatan. lentur ya dia tuh ya. Jadi bengkok-bengkok itu nggak apa-apa tuh. Tuh. Ya. Jadi beda nggak kayak jarum-jarum apa? Jarum suntik atau jarum jahit ya. Jadi Iya. ditusukkan ke ditusuk ke kulit pun tuh dia nggak bakal apa ya berdarah sampai banyak kayak misalnya kita ketusuk jarum apa paku gitu nggak. Makanya ada orang penasaran kan, waktu ditusuk jarum kok nggak berdarah ya. Kadang-kadang ke orang akupuntur kan sampai jarumnya banyak ya kan. Sampai Iya. banyak jarumnya cuma nggak ada yang berdarah gitu kan. Karena memang jarum akupuntur ini dia dibuatnya memang khusus dengan sangat sangat apa halus dan lentur sehingga aman ketika ditusukkan ke tubuh atau kulit seseorang. Gitu jadi nggak bisa sakit, bahkan apa namanya anak-anak pun ada yang ditusuk akupuntur ya nggak masalah gitu ya, maksudnya nggak sakit kayak orang di
apa namanya diambil darah gitu ya, disuntik apa di bahkan lebih sakit vaksin kali. Ya, ada orang divaksin kan Iya. tuh takut jarum, ya kan. Mm-mm. Ini akupuntur sih aman apa dan ya relatif apa namanya aman lah ya udah bertahun-tahun puluhan tahun kita pakai akupuntur nggak Mm. pernah ada masalah ya nggak pernah ada masalah. Ya begitu. Iya, Jadi itu akupuntur itu ya, itu apa jarumnya aja paling banyak orang-orang tuh takutnya jarum gitu kan. Walaupun ada beberapa titik yang agak sakit ya. Mungkin kayak ada beberapa titik yang agak sakit. Cuma itu sakitnya ya paling nggak pas ditusuknya sakit tuh. Tusuk sakit kayak gigit semut gitu tapi terus udah hilang gitu. Jadi nggak masalah. Jadi memang akupuntur ini memang identiknya sama jarum gitu ya dok, tapi jangan salah paham nih buat sobat Youth semua ya, jarumnya ini emang Ya. udah khusus dan emang udah ada fungsinya untuk tubuh gitu ya dok, jadi pasti aman tentunya ya. Ya dan ini steril lah. Jadi kita nih jarum Mm-mm. akupuntur ini kita sekali pakai buang gitu. Hmm. Kalau mungkin emang kalau zaman dulu ya mungkin teman-teman ada yang pernah ke sini zaman dulu ya tahun apa puluhan tahun lalu itu Mhm. memang regulasinya belum ada ya jadi kalau sinse zaman dulu atau praktisi akupunktur zaman dulu memang masih pakai jarum yang bisa berkali-kali pakai dan itu jenis jarumnya memang beda. Hmm. Jarum zaman dulu tuh Hmm. bisa berkali-kali pakai dan kualitasnya beda jadi dia tidak mudah tumpul gitu jadi Hmm. masih bisa dipakai lagi untuk orang yang sama ya biasanya makanya biasanya tuh kalau orang zaman dulu tuh yang udah Mhm. rajin ya, maksudnya tiap hari atau tiap minggu datang akupuntur, mereka udah bawa jarum sendiri. Jadi mereka udah Hmm. bawa jarum akupuntur Iya, sendiri, iya, jadi iya. ntar saya tinggal pakai jarum mereka, ditusuk lagi gitu, bawa Hmm. pulang gitu kan, terus disterilin sendiri di rumah pakai alkohol. Cuma sekarang Oke. kita udah ikut aturan kan, atau aturan maka Mhm. jarum akupuntur sekarang semuanya tuh harus sekali pakai buang, nggak boleh ada yang apa eh, berkali-kali pakai lagi. Itu untuk sterilan sih, seperti itu. Hmm. Oke. Jadi tuh Sobat Youth Health ya fakta baru juga nih yang pasti belum banyak yang tahu juga nih ya. Selama ini mungkin ikut salah persepsi gitu. Sekarang jadi tahu nih ya. Nah dok kalau gitu berarti akupuntur ini kan masuk dalam bagian dari pengobatan tradisional Cina ya dok atau TCM gitu. Nah ini dia posisinya tuh di mana sih dok? Jadi peranannya ini seperti apa gitu di TCM ini? Mungkin bisa Ya, dijelaskan dok. Mhm. ya, itu bagus sekali ya. Jadi memang akupuntur ini mungkin salah satu ilmu cabang dari TCM ya. Maksud bukan cabang ya, maksudnya kita tuh ilmu besarnya itu adalah TCM ya, Chinese Medicine. Hmm. Cuma Chinese Medicine ini memiliki berbagai cara pengobatan. Ya kan, salah satunya Mhm. ada akupuntur, ya kan, ada pijat, ada tuina, ada herbal, ya kan, ada kuasa ya atau apa namanya kerokan, ada kop dan Mhm. lain-lain. Dan memang akupuntur ini memang yang paling terkenal dari zaman dulu Mhm. sampai sekarang. Dia sangat-sangat umum dan paling orang kenal pakai. Soalnya memang akupuntur ini dia posisinya tuh dia berada di tengah-tengah emang. Jadi dia bisa mengobati penyakit yang di istilah kalau kita bahas bahasa TCM tuh di permukaan dia bisa, mau Mhm. penyakitnya udah di dalam juga bisa, mau penyakitnya masih di tengah-tengah juga bisa gitu. Soalnya jadi akupuntur ini dia fleksibel dia bisa buat mengatasi penyakit yang di permukaan, bisa penyakit yang dari dalam, bisa juga penyakit yang di tengah-tengah gitu. Jadi dia apa lebih luas jangkauannya. Kalau dibandingkan dengan pijat kan atau trina kan Mhm. hanya di permukaan kan, hanya di kulit aja kan ya kita urut-urut gitu kan. Hanya kulit sampai otot, nggak bisa dia masuk sampai dalam lagi. Gitu kan. Itu pas sebaliknya misalnya herbal ya dia masuk langsung ke dalam gitu kan, diminum kan obatnya kan. Jadi apa namanya kalau akupuntur dia fleksibel, bisa di permukaan, bisa di tengah, bisa di dalam. Jadi banyak sekali orang pakai. Jadi keluhan apapun sebenarnya apa namanya bisa dipakai dengan akupuntur seperti itu. Jadi kenapa banyak lebih lebih umum dipakai karena tadi kefleksibelan dia itu ya penyakit mau dimanapun masih di permukaan, tengah, dalam akupuntur bisa menjangkau dia gitu. Jadi memang jarumnya ini ya dok yang berperan untuk ke dalam atau mungkin cara kerjanya mungkin seperti itu dok.
Apa seperti itu kayak jarumnya cuma sampai atas, apa sampai dalam, apa bagaimana dok? Makanya dia Ya, bisa disebut di tengah-tengah. ya itu ada teknik-tekniknya ya. Jadi Hmm. apa namanya misalnya penyakit kalau kita bilang masih di permukaan, nanti tekniknya kita pakai teknik sedasi namanya kita buang itu penyakitnya kan istilahnya kalau Hmm. penyakit masih di luar gitu ya, masih di pekarangan gitu ya, ya kita usir dong apa musuhnya kan, malingnya kan kalau Hmm. dia masih di luar ya kita usir aja dia jangan balik lagi. Gitu itu namanya teknik sedasi. Gitu. Tapi kalau penyakit itu udah masuk ke dalam, ya kan udah masuk ke rumah, itu penyakitnya udah masuk ke tubuh, kita pakai tekniknya itu teknik apa tonifikasi biasanya. Kita perkuat daya tahan tubuh kita gitu. Nah, itu caranya. Jadi ketika daya tahan tubuh kita perkuat, nanti si penyakit itu akan bisa terusir sendiri gitu dengan daya tahan tubuh kita yang lebih kuat tadi, chi kita lebih kuat lagi tadi. Gitu. Jadi ada tergantung ininya. Penyakitnya udah di mana gitu, masih di luar apa dalam, terus kondisi tubuh kita gimana? Kondisi tubuh kita apakah Hmm. masih bagus, apa sudah lemah ya atau defisiensi. Nah, akupuntur itu nanti kita istilah itu mengatur ya apa namanya ya? Ya mengatur eh, eh, aliran aliran energi tadi atau chi tadi di dalam tubuh. Gitu. Mau kita apa ini chi kita nih? Mau kita supaya bisa ngebuang sipnya atau kita memperkuat daya tahan tubuhnya, chi-nya atau gimana? Nah, itu ada teknik-tekniknya nanti itu bisa diputer atau diapain segala macam, ada yang dibakar dengan moksa dan lain-lain. Ya. Jadi itu sekilas ya dok mengenai cara kerja teknik penggunaan akupuntur itu gitu ya. Jadi buat sobat Pure Ya, Health nih jangan takut kayak mungkin kelihatannya dari luar cuman tusuk-tusuk aja gitu ya dok. Padahal ada tekniknya sendiri ya dok. Bagaimana hmm. caranya segala macam gitu. Nah kalau untuk kan kalau di TCM itu ada ini ya dok. Maksudnya ada titik-titiknya yang TC sekian. LI sekian gitu. Nah, itu dok, apakah itu ada korelasinya dok terhadap apa kesembuhan dari penyakit itu sendiri gitu dalam proses penyembuhan penyakit Hmm. itu? Apa? Ini adalah konsep akupuntur ya. Jadi kita tuh tusuk Hmm. tusuk titik ya. Itu ada maknanya. Jadi kalau Hmm. kalau kalau anggap nih ya tubuh kita ini kan ada aliran darah kan. Ya Hmm. kan kalau darah ada aliran darah, saraf ada jalur-jalur saraf ya kan. Kalau apa namanya otot ada gitu kan. Nah, kita tuh ada namanya tuh jalur khusus kalau akupuntur. Nama jalur chi. Hmm. Hmm. Jalur chi atau jalur meridian. Jalur-jalur chi atau meridian itu dari mana? Tubuh melalui stimulasi Hmm. jarum akupuntur di titik pos akupoin tersebut gitu tuh. Dan ini perlu sebelumnya perlu ada pemeriksaan dulu di awal. Ya perlu ada pemeriksaan Hmm. dulu di awal. Jadi kan orang kan datang kan sakit apa bla Hmm. bla bla. Nah, kita periksa ya kan. Kalau misalnya kita analisa, kita diagnosa, oh ternyata penyakitnya ini ada di paru-paru nih misalnya kan. Nah, kita paru-parunya mau kita apain nih? Nah, kita masih tahu dulu nih paru-parunya kenapa dulu nih? Paru-paru misalnya tadi terserang apa namanya? Terserang penyakit dingin gitu ya, terserang dingin gitu Hmm. paru-parunya. Berarti kita mesti buang dinginnya kan, kita mesti buang dinginnya, kita mesti lancarin si paru-parunya lagi supaya dia nggak sesek lagi. Nah itu kita Hmm. mesti stimulasi titik paru-paru yang mana nih dari sekian banyak Hmm. titik itu kan. Nah itu yang kita pelajari tuh nanti gitu. Jadi apa namanya? Makanya kadang-kadang ada orang penasaran ya, maksudnya misalnya ada orang sakit kepala nih, sakit kepala kadang-kadang kita nggak tusuk kepalanya ya kadang-kadang kita tusuk Hmm. malah kakinya apa tangannya. Jadi misalnya sakit kepala itu kita cek ternyata penyebabnya dari liver ya kan, livernya misalnya naik naik ke atas gitu ya, apa panas liver naik ke atas jadi bikinnya sakit kepala. Hmm.
yang masih kita tusuk adalah titik liver. Titik liver itu paling banyak ada di kaki. Itu makanya kita tusuk kaki, sakit kepalanya sembuh gitu ya. Nah, kadang-kadang mereka bingung, apa pasien-pasien kok siapa yang ditusuk kaki, yang sampai sakit kepala saya kok sembuh juga gitu ya, karena itu tadi apa namanya kita cari itu adalah penyebabnya apa gitu. Jadi bukan berarti sakit kepala tusuk kepala gitu ya, sakit kaki tusuk kaki. Hmm. Dengan selalu seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga titik-titik lokal seperti itu. Misalnya memang sakit sakit lutut gitu ya, tusuk lutut gitu. Cuma tetap kita mesti cek lagi apa penyebab sebenarnya gitu ya. Apa dari penyakitnya itu. Jadi memang sudah pasti ada diagnosisnya dulu ya dok, gak langsung Ya, main tusuk-tusuk gitu. iya. Jadi dokter juga melihat setelah itu baru tahu nih ya, oh baiknya ditusuknya di sebelah sini, di sebelah mana gitu ya dok, mengikuti aku poin tadi gitu ya dok. Nah dok, kalau pasti banyak yang bertanya-tanya juga nih dok terkait apa manfaat sebenarnya nih dari akupuntur gitu ya. Tadi kan kita udah bahas tekniknya sekilas gitu. Jadi sebenarnya akupuntur ini bisa menyembuhkan penyakit apa aja sih dok? Dan ya apa aja nih dok? Pasti kepo gitu. Sobat Juta semua. Ya. Ya, ya sebenarnya akupuntur ini Hmm. tadi seperti tadi saya bilang di awal ya. Jadi sebenarnya akupuntur ini bisa dipakai untuk penyakit apa saja ya. Mau mau mulai dari cuma apa namanya pegel-pegel gitu ya, otot-otot nyeri otot, bahkan sampai penyakit-penyakit yang istilahnya tuh yang penyakit dalam gitu ya, entah Hmm. alergi, entah apa namanya ada stroke ya, segala macem. Itu bisa membantu penyembuhan. Tapi kadang-kadang kalau penyakit-penyakit kronis seperti itu, ya seperti stroke atau seperti kanker dan lain-lain itu tidak cukup hanya dengan akupuntur saja. Ya, biasanya perlu kita barengnya dengan herbal atau dengan food terapi, ya atau dengan terapi-terapi tambahan lainnya. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang kita bilang masih baru gitu ya, ringan, akut, ya masih ringan, biasanya dengan akupuntur tuh juga cukup cepat tuh, ya. Seperti ya Hmm. misalnya kayak flu atau yang masih baru-baru ya, apa cuma pegel-pegel otot, apa pusing-pusing baru-baru pusing-pusing aja bentar, itu biasa cepat ya, biasa sekali 2 kali atau 3 kali pertemuan itu beres. Tapi kalau dia penyakit udah kronis tahunan, ya kan udah berobat kan tidak bisa hanya akupuntur ya, biasanya perlu ada yang dimakan ya, dan biasanya juga perlu ada itu juga tadi perubahan pola hidup dari pasiennya tersebut ya, pola hidup atau pola makan dari pasiennya tersebut. Jadi memang berkorelasi dan punya fungsinya masing-masing gitu ya dok. Jadi buat sobat Street Health nih jangan kaget gitu kalau misalnya datang niatnya cuma akupuntur tapi kok ada hal lainnya lagi gitu karena itu mendukung ya dok, saling mendukung satu Ya, sama lain ya. gitu. Nah, oke dok, kalau misalnya bicara tentang efek samping nih dok, ada nggak sih dok kemungkinan efek samping setelah melakukan akupuntur ini gitu? Efek samping efek samping akupuntur tuh sebenarnya sangat minimal ya, sangat minimal sekali karena tadi yang saya bilang jarum akupuntur itu kan dia kan sangat sangat halus dan sangat apa namanya lentur ya, jadi kemungkinan dia nanti patah di dalam pas ketusuk patah gitu itu nggak Hmm. mungkin, hampir nggak mungkin deh gitu ya, kecuali kita tusuknya tuh ya, tapi biasa kalau udah apa namanya bisa bisa akupuntur pasti nggak mungkin melakukan kesalahan seperti itu, atau kita tusuk ke terlalu dalam. Tapi itu jarang sekali ya, apa kalau sebagai seorang praktisi pasti itu udah pasti nggak mungkin, kecuali yang baru-baru belajar gitu ya, masih mahasiswa ya mungkin bisa kedalaman apa gimana. Jadi efek sampingnya sangat jarang sih. Ya paling-paling efek samping kecil-kecilnya paling kadang-kadang kalau tadi bisa ada yang itu juga kayak apa, mungkin ada yang berdarah juga sih kadang-kadang ya. Misal kita tusuk titik-titik yang cukup dekat dengan pembuluh darah gitu ya. Kadang-kadang bisa muncul kayak sedikit memar gitu tuh, kayak kebiruan dikit gitu ya. Tapi itu nanti lama-lama juga hilang sendiri dia si memarnya itu. Itu biasa itu kalau kita tusuk terlalu dekat dengan pembuluh darah ya biasanya kena pembuluh darah dikit. Jadi nanti bisa muncul memar apa enggak, agak bengkak dikit, tapi itu
Nanti istilah diurut-urut dikit, 2-3 hari juga hilang itunya, apa memarnya itu. Sama paling, makanya itu pentingnya ya, kalau mau akupuntur itu kita mesti benar-benar belajar dengan benar ya. Soalnya kan akupuntur itu kita kan menusuk menusuk tubuh manusia ya. Mhm. Kalau kalau yang kita tusuk tuh cuma daerah tangan, kaki, itu sih masih aman ya. Paling tadi sakitnya tuh cuma di otot aja gitu ya. Tapi kalau kita tusuknya tuh Mhm. daerah dada gitu ya, atau punggung, di mana banyak organ-organ dalam, itu mesti hati-hati ya. Jangan jangan sampai terlalu tusuk terlalu dalam, nanti malah kena organ dalam, kan lebih bahaya kalau organ dalam ya kena ya. Gitu. Makanya itu pentingnya kita mesti ada pelatihan, ada pelajaran dulu. Sehingga jadi yang sudah lulus, istilahnya memang benar-benar kompeten untuk melakukan akupuntur. Seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang memang akupuntur ini dapat dilakukannya oleh orang yang profesional gitu ya, Dok. Setelah melakukan pelatihan segala macam baru bisa membuka praktek gitu ya, Dok. Ya, ya. Gak bisa sembarangan orang nih buat sobat Good Health semua ya. Jangan nanti punya jarumnya main tusuk aja ya, Dok. Jadi Kalau harus tusuk, ada. tusuk diri sendiri nggak apa-apa lah, tusuk diri sendiri. Iya, takutnya bahaya ya, Dok. Nah, lalu Dok, pastikan ini karena akupuntur ini memang terkaitnya juga dengan jarum gitu, walaupun dokter tadi juga sudah sampaikan ya bahwa jarumnya ini ternyata fleksibel dan emang seaman itu untuk manusia gitu ya. Tapi pasti banyak juga nih Dok yang bertanya nih, kayak ada nggak sih Dok usia minimal dari si pasien yang ingin melakukan akupuntur ini gitu? Gitu Dok. Sebenarnya kalau untuk usia, sebenarnya dari bayi pun ada ya Pak. Ada beberapa pasien saya yang masih umur 2 tahun kurang tuh ya masih apa bisa saya akupuntur, bisa sih benar ya akupuntur. Cuma kita lihat lagi kembali ke kasus per kasus ya, nggak semua tuh harus diakupuntur. Jadi misalnya kayak anak kecil atau bayi ya, misalnya kalau dia penyakitnya masih ringan, ya kita bisa cukup dengan tuina aja pijat bayi itu bisa ya kan, jadi dia bisa sembuh juga, jadi nggak harus kasih akupuntur ditusuk gitu ya. Atau kita cukup bisa berikan dengan makanan ya, food therapy ya kan, jadi anak kecil ini kita berikan makanan supaya dia lebih sehat lagi, atau herbal herbal ringan seperti itu. Coba kalau anak kecil kan ditusuk kan ya kasihan ya, sakit ya Eh, gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk batasan usia, sebenarnya kalau dari kecil sih nggak masalah, tapi mesti dilihat dari kasusnya. Tapi amannya sih kalau untuk saya ya, amannya tuh seseorang lebih baik kalau di akupuntur itu ketika sudah usia di atas 10 tahun atau 12 tahun. Jadi istilahnya jalur meridiannya tadi ya, jalur energi itu sudah komplit gitu, istilahnya sudah sempurna gitu. Sudah sempurna jalur meridian. Nah, kalau bayi, makanya itu bedanya tuh ya. Ada pijat bayi, ada pijat orang dewasa. Kan beda ya, kita pijat bayi, pijat dewasa kan tekniknya juga beda ya. Kan nggak mungkin bayi kita gini-gini, kan nggak mungkin ya. Jadi emang itu jalur meridiannya tuh pada bayi, anak-anak dan orang dewasa tuh emang dia bayi itu belum sempurna jalurnya. Ya bayangin aja nih, tangan kita aja segini ya. Bayi mah udah satu ini kali, satu tangan lebih gitu kan, kecil banget ya bayi itu iya, kan, makanya berbeda cara pemijatannya, ya teknik-teknik pijat bayi, ya tuina bayi dengan teknik pijat orang dewasa tuh ada perbedaan dia. Kita begitu pula dengan akupuntur tadi ya, biasanya anak-anak sih kita sangat jarang ya kita kasih akupuntur ya, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Ya seminimal-minimal kita berikan moksa tadi itu, yang pakai batang moksa yang diasap-asepin, dianget-angetin itu bisa juga sebagai pengganti tusuk jarum. Ya kan? Tapi umumnya anak-anak kita bisa berikan tadi makanan ya, food therapy atau ya herbal seperti itu. oke. Nah ya tuh ya Sobat Great Health nih, beberapa ini pembahasan kita mengenai akupuntur nih. Jadi udah tahu ya kalian semua bahwa akupuntur ini jarumnya nggak asal-asalan, dan juga dokternya pun
sudah profesional untuk melakukannya gitu. Jadi dokter akan lebih tahu ya, praktisi TCM ini akan lebih tahu seperti apa nih penyakitnya dan akan diapakan gitu. Ya, Hmm. oke dok, ini berhubung kita juga sudah panjang nih pembahasannya dan kalau dilihat nih sudah banyak nih pertanyaan ya dok yang masuk gitu. Mungkin kita bisa langsung nih dok membacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Unit Health semua nih ya dok. Hmm. Saya akan coba bacakan nih ya dok. Pertama dari Kezia Gresik. Pertanyaannya nih dok. Dok, bagaimana cara kerja akupuntur sehingga bisa menjadi pengobatan? Apakah penusukan titik akupuntur dapat menimbulkan rasa nyeri? Seperti itu dok. Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, tadi kan sebenarnya kita sudah bahas ya tentang apa namanya, apa bagaimana teknik kerja akupuntur. Tapi eh, apakah akupuntur itu bisa menimbulkan rasa nyeri? Ya bisa. Tadi kan saya ada jelasin di awal ya bahwa ada beberapa titik-titik akupuntur tuh di tubuh yang memang agak sakit ya kalau ditusuk ya. Gitu, terutama titik-titik mungkin yang dekat-dekat ujung-ujung saraf ya, atau titik-titik yang apa cukup sensitif itu ketika ditusuk ya pasti ada rasa nyeri. Ya, jadi nggak semua titik tuh, kecuali kalau yang titiknya apa cukup tebal ya, kulitnya atau lemaknya cukup tebal ya mungkin apa nggak gitu sakit. Tapi kalau yang tempatnya tuh terlalu sensitif dia agak-agak nyeri. Jadi tapi bukan berarti dia kalau sakit itu artinya titiknya benar ya, nggak selalu. Jadi kalau dalam kita sebagai praktisi ya, kita tuh ada penentuan ya, ada penentuan jarum ini nih ditusuknya tuh seberapa dalam di tubuh manusia atau di tubuh pasien itu. Jadi bukan berarti dia sampai sakit terus bener nggak. Jadi penentuannya tuh kalau kita bilang tuh pas kita tusuk jarum itu ya kita tusuk ke tubuh pasien ke kulit pasien itu ada yang kita sebut tuh dapat chi. Jadi dapat energinya tuh. Jadi pas kita tusuk sampai kedalaman tertentu ada yang kita sebut tuh namanya tuh te-chi atau mendapatkan chi. Jadi kita pas tuh di chi dari point atau titik akupuntur tersebut. Nah, rasa te-chi tadi tuh ya, atau dapat chi tadi itu rasanya tuh sensasinya biasanya tuh yang dirasakan oleh pasien tuh adalah seperti kayak agak pegel atau agak kayak kenceng gitu ya. Itu kadang seperti ada yang rasa mengalir gitu tuh. Itu jadi sensasi bisa macam-macam tapi bukan sakit loh. Kalau sakit kan sakit ya. Ini enggak, dia kayak kayak apa yang linu-linu aja gitu tuh, atau enggak dia kayak ada yang ngalir-ngalir gitu tuh. Ya, misalnya kalau praktisinya dia sensitif, dia tahu oh ini udah pas nih tusukannya nih segini dalam udah pas nih gitu, udah berasa beda gitu. Jadi makanya kenapa ada yang tusuknya lebih dalam, ada yang tusuknya kayak di permukaan, ada yang apa. Jadi beda-beda ininya apa kedalaman tusukannya. Itu tergantung tadi posisi posisi apa meridiannya di mana. Unik banget Gitu. ya dok terkait akupuntur ini ya. Maksudnya kita jadi tahu juga nih, ternyata seperti itu loh gitu ya. Ya, Rasa nyahainya itu bukan rasa nyahai ternyata ya, tapi ada bukan. sensasi lain gitu. Ya, Nah, ya itu ya Mbak Keiza, mungkin semoga sudah bisa menjawab nih pertanyaannya ya. Nah, ini lanjut nih Dok, ada pertanyaan lagi dari Haika Hayati Sumedang. Pertanyaannya, Sore Dok mau bertanya, apakah bisa terapi akupuntur untuk anak usia 1 tahun? Gitu Dok. ya kalau itu kembali lagi ya, sebenarnya nggak masalah mau anak usia berapapun bisa. Cuma kembali lagi, apakah perlu atau tidak gitu ya, perlu atau tidak di Hmm. akupuntur. Jadi nggak semua kasus-kasus, terutama kasus anak kecil itu yang mungkin yang masih ringan-ringan tuh tidak harus di akupuntur ya, bisa dengan pemijatan, bisa dengan moksa atau dengan food therapy. Ya itu bisa macam-macam ya kan, kalau semuanya semua dikit-dikit ditusuk kan kasihan ya anak kecil ya kan. Nanti dia trauma lagi. Nah, jadi kembali lagi kita lihat perlu apa enggak ya, bisa sih bisa ya, cuma lihat perlu apa enggak ya tadi seperti itu. Ya kalau bisa kita pakai cara-cara yang lebih lebih apa nyaman kan lebih bagus kan seperti itu. Hmm. Ya, itu ya Mbak Mbak Rika nih. Jadi
semua tergantung kasusnya gitu ya, dan akan dilihat lagi kembali ke praktisinya menganggap ini perlu apa enggak ya, karena ada banyak ya dok, sekali lagi pilihannya itu ada banyak, gak cuma akupuntur gitu ya, jadi bisa saja menggunakan teknik. Bebas ya mau orang sehat mau orang sakit. Jadi orang sakit di akupuntur ya akan lebih sehat. Orang sehat di akupuntur ya dia tetap menjaga kesehatannya, ya kan? Jadi nggak masalah. Kalau di Tiongkok ya, kalau saya dulu pernah kuliah di sana tuh saya magang tuh orang-orang sana tuh akupuntur tuh udah kayak apa ya namanya ya? Suatu rutinitas aja gitu ya. Biasanya tuh mereka seminggu sekali datang akupuntur. Nggak ada apa-apa, bilangnya ya pengen itu aja, pengen apa namanya? Ya merawat tubuh lah mereka bilang gitu katanya. Hmm. Merawat tubuh gitu. Jadi seminggu sekali mereka nggak ada keluhan apa-apa, datang minta akupuntur, udah tangan minta dipijit-pijit gitu kan. Jadi seminggu sekali mereka selalu datang gitu tanpa ada penyakit apapun. Jadi hanya untuk menjaga kesehatan. Jadi emang mereka tuh kalau di sana saya lihat mungkin juga dari pemerintah sana ya, itu mereka sudah menerapkan ini apa namanya pencegahan ya. Pentingnya mencegah sebelum sakit. Jadi kalau di Tiongkok kan mereka ada 4 musim kan, ya kan ada Iya. musim dingin, panas, semi, gugur. Nah biasanya itu kan mereka pasti ada penyakit-penyakit yang umum kan. Jadi misalnya pas musim dingin ramai tuh yang sakitnya alergi, pilek-pilek, batuk, ya kan? Atau enggak kalau sebaliknya kalau musim panas banyak penyakitnya diare lah, apa enggak sakit apa macam-macam ya pencernaan. Jadi pemerintah tuh mereka tuh udah bikin kayak kayak program namanya program pencegahan. Jadi sebelum musim dingin sebelum masuk musim dingin, nah pas musim panas tuh mereka diterapi dulu tuh. Jadi namanya tuh terapi eh, penyakit dingin, penyakit musim dingin diterapi pas musim panas. Itu atau Hmm. sebaliknya penyakit musim panas diterapi saat musim dingin. Gitu. Jadi ketika kita melakukan terapi pencegahan itu di musim panas, nah ketika masuk musim dingin, nah yang biasanya mereka suka pilek, alergi, nah berkurang itu apa yang pilek-pileknya tuh karena sudah diterapi duluan di awal, dicegah duluan. Jadi, pas musim panas itu, jadi ketika masuk musim dingin, badan mereka tuh sudah lebih hangat, jadi penyakitnya nggak kambuh lagi seperti itu. Jadi seperti itu mereka tuh kalau di sana, udah jadi suatu kebiasaan. Nah terus untuk lansia, ibu hamil tuh juga nggak masalah ya, banyak juga apa lansia-lansia yang akupuntur. Jadi nggak harus sakit dulu ya, jadi boleh siapapun boleh akupuntur tanpa perlu harus sakit dulu. Ya, untuk ibu hamil pun nggak masalah ibu hamil. Ya cuma memang tapi kembali lagi ya ibu hamil ini sebaiknya benar-benar kalau memang nggak ada keluhan saya pikir nggak usah akupuntur ya kalau ibu hamil ya, apalagi kalau udah hamilnya udah besar ya atau pada biasa tuh kehamilan tuh kita paling rentan itu hamil muda sama hamil udah mau apa tua tuh. Hmm. Hamil muda kan dia kan masih rentan ya, apa namanya kita mesti hati-hati juga tuh ya akupuntur jangan sembarangan tuh ya, begitu pula kalau udah hamil terlalu tua kita juga mesti hati-hati tuh nanti kita lagi tusuk tiba-tiba dia mau keluar anaknya susah juga kan. Sebab ada beberapa titik-titik akupuntur tuh dia cukup sensitif terhadap rahim, itu cukup sensitif Hmm. terhadap pergerakan rahim. Jadi makanya sebaiknya kalau untuk ibu hamil kita eh, kalau tidak perlu-perlu amat yang usah akupuntur ya, nggak usah akupuntur. Tapi sebenarnya akupuntur itu ada banyak benefitnya juga ya, terutama kalau untuk ibu-ibu hamil yang mau misalnya supaya lebih lancar nanti lahirannya. Atau ada juga yang apa namanya yang biar apa yang tadi sebelumnya bayinya sungsang, nggak tahu di Hmm. akupuntur atau dipijat gitu atau dimoksa, bayinya bisa apa namanya palanya turun gitu. Ada juga seperti itu yang untuk membantu kelancaran proses persalinan itu juga banyak seperti itu. Jadi balik lagi ya dok, pentingnya pencegahan ini nih gitu. Jadi Hmm. bahkan ibu hamil juga sudah mulai bisa mempersiapkan gitu. Ya teman sobat Good Health semua itu ya. Mungkin Mbak Santi semoga pertanyaannya juga sudah terjawab ya. Dan semoga pertanyaannya juga mewakili nih pertanyaan yang teman-teman lainnya. Nah ini eh, lanjut nih ya dok. Ini ada dari Bizali. Lumayan susah nih dok namanya. Maaf ya kalau salah nyebut nih. Bizalichvi. Nah, pertanyaannya ini
berapa sih kisaran biaya untuk akupuntur, Dok? Lalu berapa kali sih untuk pengobatan gitu? Misalnya di sini dia mencontohkannya kalau alergi gitu. Bagaimana, Dok? Nah, kalau untuk biaya itu tergantung ya, tidak ada belum Hmm. ada patokan ke akupuntur itu sekali datang berapa. Itu tergantung Hmm. kembali lagi ke praktisinya masing-masing. Hmm. Ya banyak ada juga yang beberapa praktisi dia matok harga agak tinggi ada ya kan. Ada juga yang matok, ada juga yang kalau memang mereka itu kayak satu yayasan ya, satu yayasan Hmm. biasanya itu mereka karena ada yang subsidi kan, Hmm. itu biasanya biaya akupuntur akan lebih murah seperti itu. Nah itu nanti tergantung lagi, tergantung dari praktisi ini sebab belum ada ketentuannya, maksudnya akupuntur tuh harus minimal berapa gitu belum ada dari aturannya itu belum ada. Hmm. Mungkin kalau saya nggak tahu kalau dokter atau apa kan mungkin ada ya, mungkin apa namanya Ya. besarannya minimal berapa, maksimal berapa. Kalau akupuntur setahu saya masih belum ada. Ya maksudnya besarannya tuh minimal atau maksimalnya berapa belum ada, itu tergantung lagi kembali ke praktisinya masing-masing. Ya, Hmm. lalu tadi untuk berapa kalinya, Hmm. makanya ini juga cukup cukup penting juga ya untuk kita ketahui ya. Kenapa biasanya kalau ke akupuntur atau ke Shinsei itu biasanya itu kita pakainya itu sistem paket. Ya, paket. Jadi Hmm. misalnya satu paket itu ada yang 10 kali datang, atau ada yang 12 kali datang, atau ada yang 16 kali datang. Kenapa pakai sistem paket seperti itu? Nah, sebab Hmm. nah itu tuh untuk apa namanya memfollow up. Seperti tadi ya, misalnya tadi Hmm. kan penyakit-penyakitnya tuh kadang-kadang tuh penyakit-penyakit yang sekali datang belum tentu sembuh, ya kan kayak Iya. alergi kan misalnya dia udah alergi mungkin bertahun-tahun ya kan. Hmm. Kalau cuma sekali datang belum tentu bisa langsung sembuh kan, kita nggak tahu nih, Hmm. datang sekali mungkin enakan tapi itu kambuh lagi kan, kita kan nggak mau kan seperti itu kan, makanya biasanya tuh kita kasih paket ya, satu paket misalnya 10 kali datang itu untuk Hmm. memaintain. Jadi nanti dari pertemuan pertama, ya, kedua, ketiga, keempat, lima, sampai benar-benar kita kita lihat tuh setelah 10 kali itu bagaimana kondisinya, apakah kekambuhan itu lebih jarang ya kan, atau sudah tidak kambuh lagi Hmm. ya kan, mungkin tadi sebelumnya seminggu sekali kambuh, mungkin sekarang 11 kali kambuhnya, baru 12 kali baru kambuh lagi. Itu berarti ada perbaikan kan seperti itu. Jadi makanya kita Hmm. biasa itu kalau makanya ada orang bilang kalau ke Sinse lebih lama, ya memang lebih lama ya karena penyakitnya tadi kan maksudnya butuh waktu ya untuk memperbaikinya tadi tuh. Ya bukan berarti lebih lama, kadang-kadang kita nggak bisa bilang kaku pun atau ke Sinse itu lebih lama. Banyak orang-orang mau berobat ke istilahnya ke apa namanya ke medis pun ya kan sampai 10 atau 20 tahun nggak ada juga yang nggak sembuh ya kan, ada Hmm. juga yang nggak sembuh kan. Kalau saya pernah ada beberapa pasien kan, apa udah sakit berapa lama, 20 tahun ya kan. Hmm. Nah, terus apa namanya dia baru akupuntur ke saya sebulan udah komplain kan, kok nggak sembuh sembuh. Saya bilang bapak udah berobat ke dokter 20 tahun nggak komplain. Saya bilang ini baru sebulan kesini udah bilangnya lama banget ya kan. Jadi apa namanya kita tidak bisa melihat seperti itu. Jadi tetap akupuntur ini adalah suatu ilmu, apa namanya teknik pengobatan yang juga ada caranya ya kan, cara. Jadi bukan Hmm. berarti akupuntur ini suatu ilmu yang apa, kalau orang bilang tuh kadang-kadang tuh mereka bilang tuh akupuntur ini ilmu kayak ilmu apa ya, magic gitu ya. Kadang ada yang ditusuk sekali besok langsung bisa jalan gitu kan, tusuk sekali sembuh gitu kan. Ya nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Kita tetap ada apa namanya prosedurnya ya, dan bagaimana mekanismenya seseorang tersebut bisa sembuh ya kan, ada tahap-tahapannya gitu. Ya jadi begitu. Hmm. Ya, jadi memang butuh maintain-nya itu tadi ya, Dok. Prosesnya nggak bisa langsung instan gitu, karena kan ini terkait aliran darah dan segala macamnya gitu ya, Dok. Jadi harus dilihat perkembangannya. Nah, Sobat Githet nih, jangan salah paham lagi gitu. Kalau misalnya ke akupuntur, anggapannya akan langsung sembuh, ya semua kembali lagi ke kasusnya gitu. Ya, kecuali Oke, penyakit Dok. ringan ya, ringan-ringan bisa, ringan-ringan Uh-uh. itu bisa cepat. Kalau yang udah tahunan penyakitnya ya itu butuh waktu ya, butuh waktu. Iya.
Betul banget. Nah, ya itu ya dari ya itu. Nah, ini Dok, lanjut nih Dok ke pertanyaan dari Galih dari Yogyakarta nih. Pertanyaannya, apakah akupuntur bisa untuk ibu hamil preeklamsia, Dok? Hmm. Mhm. Ya, eh, jadi akupuntur itu ya bisa ya untuk tadi yang saya bilang untuk ibu hamil. Tadi preeklamsia berarti kan dia darah tinggi gitu ya. Mhm. Itu bisa membantu ya, bisa membantu. Cuma kita mesti cek lagi apa yang membuat Mhm. si ibu ini dia mengalami gejala tersebut. Ya kan, apakah ada pola makan yang kurang benar, ya kalau ada faktor-faktor emosi kadang-kadang tuh cukup berpengaruh loh. Hmm. Ibu-ibu hamil itu kebanyakan ada dua itu faktor itu ya, biasa dari makanan atau dari faktor emosi ya, biasanya entah dia ada emosi marah atau sedih ya kan, itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan itu nanti apa namanya proses kehamilan tadi. Jadi kadang-kadang bisa nanti muncul darah Mhm. tinggi, muncul gula ya, atau muncul kejang gitu ya, bisa dari dua faktor itu. Jadi kita mesti cek penyebabnya dari mana ya, baru kita bisa lakukan tindakannya seperti itu. Nah, kalau saya bilang apa namanya, kalau buat ibu-ibu hamil nih, terutama buat para suami dan keluarga, nah kalau ada yang istrinya lagi hamil, ya kita harus benar-benar tuh apa namanya ya, bikin dia happy lah ya, jangan Mhm. bikin sedih gitu ya, jangan bikin sedih, jangan bikin marah, pokoknya ditahan-tahan aja deh kalau misalnya apa gitu ya, karena ini penting nanti untuk perkembangan si bayinya nanti, si bayinya itu ya, si Mhm. janinnya itu ya, sebab nanti kalau ibunya kesel, si bayinya itu ikut kesel juga nanti ya kan, ibunya Oh. marah si bayinya ikut-ikut marah juga, ibunya sedih bayinya ikut sedih juga ntar, nah, gitu. Jadi apa namanya, nanti ujung-ujungnya nanti ketika dia lahir nanti malah bisa apa namanya ya apa muncul mungkin jadi ya, mungkin jadi apa namanya sama bapaknya jadi nggak deket atau gimana ya kan, nah itu kan kita nggak mau kan. Jadi Mhm. kalau yang ini buat warga ada yang istri hamil, nah harus benar-benar dia tuh selama proses kehamilan itu dijaga suasana hati istrinya gitu ya, supaya tetap happy ya gitu. Iya, iya, tuh. Sobat Good Health dapat lagi nih tips ya. Penting nih buat bapak-bapak semua yang ibunya lagi pada hamil untuk dijaga emosinya gitu. Karena itu pengaruh banget ya dok sama perkembangan si bayi. Oke, nah dok ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih ya dok dari Bella Feliciani asal Jakarta. Nah, ini pertanyaannya, Dok, apakah pengobatan akupuntur ini bisa dipelajari oleh orang non-medis? Atau hanya tenaga kesehatan atau dokter saja yang boleh melakukannya? Seperti itu, Dok. Ya, ini pertanyaan bagus juga ya. Mhm. Kalau kita kita bilang di Indonesia, sekarang di Mhm. Indonesia tuh yang boleh melakukan akupuntur tuh hanya untuk lulusan D3 ke atas. Ya, lulusan D3 ke atas. Jadi harus sudah kuliah ya minimal D3 akupuntur ke atas. Jadi D3 S1 atau ya dokter udah boleh ya, dokter dengan pelatihan tambahan, nanti kalau dokter kan pelatihan akupuntur tambahan. Itu Mhm. kalau di Indonesia. Jadi nggak bisa semua orang melakukan akupuntur. Jadi mesti ada kuliahnya dulu, kalau kita bilangnya ada kuliahnya dulu. Mhm. Tapi kalau kita lihat di Tiongkok ya, ini dari pengalaman saya nih di Mhm. Tiongkok, itu karena mereka kan di Tiongkok kan mereka tuh sudah akupuntur ini udah kayak apa ya, makanan sehari-hari lah, ada makanan Mhm. sehari-hari. Jadi mereka tuh ada ya, waktu itu saya lihat ada program pelatihan akupuntur untuk orang awam. Ya saat itu saya pernah ikutan tuh ya di Beijing, itu saya lihat apa pelatihan akupuntur untuk orang awam. Jadi orang-orang awam di sana pun mereka diajarin apa akupuntur, dan mereka juga diajarin istilahnya ilmu-ilmu TCM dasar ya, bagaimana menjaga kesehatan, ya kan, bagaimana istilahnya ya itulah apa makanan sehat segala macam secara TCM, dan juga diajarin istilahnya kayak P3K secara akupuntur gitulah. Jadi misalnya kita ada pusing-pusing nih, ya kan, oh tusuk titik apa nih gitu kan, yang umum ya, yang Mhm. apa namanya, yang aman dan umum gitu ya.
tusuk nih, tusuk sini gitu kan, tusuk mana gitu kan, atau misalnya aduh kembung-kembung nih ya kan, tusuk apa ya, oh tusuk sini aja gitu ya. Jadi diajarin titik-titik P3K-nya gitu, yang kembung lah, sakit pala lah, pusing lah gitu. Tapi itu hanya diajarin titik-titik itu aja, titik-titik yang benar-benar umum dan aman. Jadi salah tusuk pun nggak bakal kenapa-napa gitu istilahnya. Itu untuk orang awam. Kalau di Tiongkok tuh waktu itu saya pernah lihat tuh mereka ada pelatihan akupuntur untuk orang awam. Jadi diajarinnya itu apa penyakit-penyakit umum dan istilahnya titik-titik akupuntur yang bisa dipakai kalau mengalami keluhan-keluhan tersebut P3K. Jadi sebelum ke dokter, sebelum ke sinse, ketika mereka di rumah mungkin ada gitu ya, ada akupuntur atau apa, mereka bisa tusuk sendiri dulu gitu ya, tusuk sendiri dulu gitu. Tapi itu titik-titik yang aman gitu, yang aman dan tidak akan menimbulkan efek samping. Kalau misal salah tusuk dikit tuh nggak masalah gitu. Nah, kalau di Indonesia tadi ya, kalau di Indonesia ya kita masih belum sampai situ ya. Ini masih di apa namanya, dirapihkan istilahnya oleh pemerintah kita nih, karena banyak istilahnya pengobatan tradisional yang belum apa namanya ya sesuai dengan standar. Makanya sekarang untuk akupuntur dari kompetensinya minimal lah itu D3 ya, minimal kuliah D3 ke atas itu baru boleh melakukan akupuntur. Oke, ya. Itu ya Mbak Bella tadi ya. Semoga sudah terjawab nih pertanyaannya. Oke dok, ini kita juga nggak kerasa nih ya, kita udah hampir 1 jam berbincang-bincang nih mengenai akupuntur. Dan sudah banyak juga pertanyaannya ya dok, ternyata antusiasnya sangat tinggi juga nih dari Sobat Good Health semua. Nah, mungkin saya akan membacakan nih ya 2 pemenang pertanyaan terbaik nih yang akan mendapatkan voucher Gramedia 100.000. Nah, ini selamat untuk Mbak Bella Feliciani dan juga Mbak Keiza. Nanti akan dihubungi ya Mbak sama tim dari Good Health. Nah, untuk teman-teman semua yang lain yang belum berkesempatan menang, jangan khawatir. Nanti kita akan ada juga nih Good Health Dialog di kesempatan berikutnya. Jadi kalian ikutin terus nih tema-tema apa lagi yang akan kita angkat. Dan terima kasih juga ya dok untuk kesempatannya kali ini. Sebelum saya menutup live kali ini, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan ya dok terkait akupuntur ini gitu. Jadi buat Sobat Good Health semua nih, kita tahu akupuntur ini salah satu pengobatan dari TCM dan namanya ini memang sudah dikenal di masyarakat umum gitu. Tapi jangan lagi salah persepsi gitu ya. Ternyata jarum akupuntur itu aman dan juga memang sudah ada pembuktiannya gitu, untuk manusia itu tidak masalah gitu. Dan untuk praktisi yang melakukan akupuntur juga harus yang minimal D3 ke atas. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba nggak perlu khawatir gitu, karena sudah ada ketentuannya. Dan untuk penyakitnya, segala macam penyakit bisa disembuhkan sesuai dengan kasus-kasusnya gitu ya, melihat kembali kasus-kasusnya. Dan alangkah lebih baik ya nih kita mengikuti juga seperti kebiasaan dari orang-orang Tiongkok untuk mulai mencegah terlebih dahulu gitu. Jadi akupuntur ini juga bisa dipakai buat pencegahan, nggak cuma buat penyembuhan ketika kita udah sakit ya. Jadi Sobat Good Health yang mau coba bisa nih, walaupun saat ini dalam kondisi sehat aja gitu, karena fungsinya akupuntur ini sangat luas, termasuk juga mencegah gitu. Mungkin itu kali ya dok untuk kesimpulannya terkait tema kita kali ini. Terima kasih banyak ya dok atas kesempatannya. Mungkin kita bisa kembali berbincang di lain waktu ya dok, membahas tema-tema lainnya yang lebih menarik ya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman Sobat Good Health yang udah pantengin Good Health Dialog sore ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya atas waktu. Terima kasih juga dok untuk edukasinya, dan sampai bertemu lagi di Instagram live kita selanjutnya. Stay healthy and happy Sobat Good Health. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih dok.